Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita memasuki pasal ke-9 di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Mustafa. Jadi ini pasal secara spesial, yaitu menyoroti surat Al-Fatah ayat 1 sampai ayat 10. Ini memang spesial untuk Rasulullah SAW. Kemuliaan beliau ada di sini, dan sesungguhnya kita kalau menghayati surat ini, kita tak berhenti bersyukur selama-lamanya di sini, dan semakin bersyukur. Apa yang tersembunyi di balik surat ini? Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Jadi yang pertama itu inna fatahna laka fatham mubina. Jadi ini surat turun antara lain ketika peristiwa Hudaybiyah, ya, perdamaian Hudaybiyah. Ada lagi yang menyebutkan bahwa surat ini adalah turun ketika Fathu Makkah. Maka Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberi kemenangan, membuka kepadamu fatham mubina, dengan futuh, kemenangan yang benar-benar nyata. Jadi ini satu bentuk pujian Allah yang mengandung optimisme luar biasa kepada Rasulullah SAW dan umat Islam. Nah, apa tafsir dari surat ini? Jadi kalau disebutkan tadammanat hadhil ayah min fadlihi wa thana' alaihi wa karimi manzilatihi 'indallahi ta'ala wa ni'matihi ladih ma yaqsurul wasfu anil intiha ilaih fabda jalla jalaluhu bi'alamihi bima qadahu lahu minal qada'il bayyin bidzuhurih. Jadi ini surat mengandung satu penghormatan kepada Rasulullah SAW yang tidak bisa digapai persepsi penghormatan ini, karena ini penghormatan ilahiyah kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan menggunakan futuh inna fatahna laka. Nah, menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ini kalau dalam arti tasawufnya, ya, inna futuh itu ketersingkapan ruhaniyah. Para sufi, Imam Ghazali juga, ya, menyebut futuh al-fath. Nah, futuh ini ada 3. Satu, fathun qarib, nasrum minallah wa fathun qarib. Nah, itu futuh pertama. Jadi orang yang dibuka hatinya, ini makna lain dari ayat yang asbabun nuzulnya adalah peristiwa Hudaybiyah atau Fathu Makkah. Ini mengandung makna yang luar biasa secara spiritual, ya, ruhaniyah. Jadi Allah ketika membuka hati hambanya itu ada 3 level. Level pertama, fathun qarib, nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kalau arti terjemahan biasa hanya disebut dengan kemenangan yang dekat.
Padahal kalau ditafsirkan secara spiritual maksudnya adalah Allah membuka fathun qarib, futuh. Begitu tersingkap pertama kali seseorang akan merasakan betapa Allahu qarib, Allah maha dekat. Maka disebut wa fathun qarib. Jadi kesadaran itu, kesadaran maha dekatnya Allah itu dirasakan betul. Oh, ini tanda Anda misalnya sedang difutuh oleh Allah. Ya. Di mana kapan saja suasana maha dekatnya Allah nggak bisa Anda hindari. Nah, kemudian berikutnya, futuh berikutnya seperti di dalam surat Al-Fatah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Nah, sekarang kami buka tersingkap betul secara lebih nyata yang disebut fathum mubin. Fathum qarib, fathum mubin. Nah, fathum mubin ini adalah suasana fana sebenarnya. Karena segalanya nyata. Kalau Allah nyata, mubin, jelas, nggak terbantahkan, maka segalanya menjadi sirna termasuk dirinya si hamba tadi. Ya, ini saking maha nyatanya Allah, maka disebut fathum mubin. Ketiga, namanya fathum mutlak, futuh yang absolut. Ini pasca fana, yaitu al-baqa. Di mana idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah wal fath dan futuh. Semuanya dari Allah, bukan karena Anda riyadhah, Anda puasa, Anda zikir, Anda lalu itu yang menyebabkan Anda diberi futuh, bukan. Makanya disebut satu nasrum minallah, pertolongan dari Allah, dan terakhir adalah nasrullah, pertolongan Allah langsung direct. Nah, ini salah satu futuh universal di alamul baqa. Jadi suasana al-baqi billah. Futuh dibukakan nuansa keabadian Allah selama-lamanya, dan inilah yang kalau di dalam An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa berbondong-bondong orang memasuki agama Allah, agama Islam, ketika terjadi futuh yang puncak tadi, ini untuk mempertegas bukti dari fathum mubin sebenarnya. Futuh kemenangan yang nyata, sekarang fakta yang sesungguhnya. Orang tidak bisa menghindari untuk tidak menuju kepada Allah, bersama Allah. Nah, ini liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, agar Allah mengampuni dosa-dosa min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang sudah terjadi dan yang belum. Ini ada mufassir di antara ba'dhum arada ghufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa', atau Allah mengampuni, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat umat Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya, para umat-umat terdahulu yang beriman, ya, diampuni. Ini berkah Rasulullah SAW. Jadi Allah menolong, ya, menolong. Jadi
Jangan pernah seseorang itu pesimis dengan agama ini. Allah akan menjaga agama ini dan membuat orang, umat manusia berbondong-bondong akan mendukung agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi malah disebut min dzambi Adam bi hurmatik wa ma ta'akhkhar min dzunubi ummatik. Jadi termasuk Allah mengampuni dosa-dosa umatmu yang akan datang. Dan Rasulullah SAW sendiri ya sudah diampuni masa lalu maupun masa depannya kesalahannya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa Nabi engkau ini sudah diampuni masa lalu maupun masa depan, ya, sampai dirimu masih terus beribadah sampai bengkak kakimu. Rasulullah menjawab, apakah engkau tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah ini sebenarnya adalah wujud syukur. Nah, ini yang antara lain yang harus kita ikuti. Ya. Bisa nggak kita ini sholat, zikir, baca Quran, menolong orang, menyebar kebaikan sebagai wujud terima kasih kepada Allah. Mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan itu sebenarnya indikator seseorang itu kalau ini husnudzon besar di sini, baik sangka kita yang begitu besar kepada ya Allah, Allah engkau sudah mengampuni dosaku ternyata. Jadi apa kalau begitu aku ini beristighfar, aku harus tetap beribadah. Tasyakuran sebagai wujud terima kasih ya Allah. Itu Anda baru menikmati indahnya berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan ketika beribadah malah Tuhan, dengan ibadahku nanti aku bisa biar begini, biar begitu, duniaku begini, duniaku begitu. Ini namanya beribadah atau menggedor-gedor pintu, kan begitu. Itu silahkan memohon kepada Allah, tapi tempatnya di dalam ketika Anda berdoa. Berdoa ya berdoa, minta, mohon, betul. Tetapi bagi para sufi, berdoa adalah mewujudkan kehambaanku di hadapanmu. Bukan karena sesuatu yang diinginkan belum terjadi, sudah. Wa ma ta'akhkhar itu loh rahasianya. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu Muhammad. Ai bi khudu'i man takabbaru 'alaik wa qila bi fathi Makkah wa Taif. Jadi nikmatnya ya tentu nikmat di samping Rasulullah SAW itu memenangkan membuka kota Mekah, Taif dan seterusnya. Wa qila yarfa'u dzikrak fid dunya wa yansuruka wa yaghfiru lak. Jadi nama Muhammad itu diluhurkan itu diposisikan begitu dekat dengan Allah, nama Muhammad, sehingga ketika kita bersyahadat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini benar-benar diluhurkan. Wa rafa'na laka dzikrak, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alamahu bitamami ni'matihi alaih bi khudu'i mutakabbiri aduwihi lahu. Begitu juga musuh-musuhnya yang sombong. Jadi musuh-musuh Nabi Muhammad dan generasi setelah Nabi Muhammad
itu selalu sombong-sombong. Sombong-sombong. Ya. Dan saat ini pun gitu, yang memusuhi agama ini adalah biasanya ya selain orang kafir ya orang yang sombong atau yang seringkali mengganjal perjuangan agama ini, katakanlah dia mengaku muslim, biasanya orangnya sombong-sombong. Ini jadi ganjelan dalam perjuangan walaupun dia muslim misalnya. Itu. Tapi jangan pernah pesimis. Karena inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Jelas mereka pun akan runtuh pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fataha ahmul bilad alaihi wa habbuha lahu wa rafa'a dzikrih wa hidayatihi as-sirat al-mustaqim al-muballigh al-jannah was sa'adah wa nasrihi an-nasrul aziz. Jadi ayat ini luar biasa karena apa? Berlanjut wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Rasulullah SAW diberi petunjuk betul jelas betul yang disebut siratal mustaqim. Jadi ini adalah jalanku, kata Nabi. Ini betul-betul jalan yang menuju lurus kepada Allah. Wa yansurukallahu nasran aziza. Nah, jadi ada kalimat nasran aziza. Ini Allah menolongmu dengan pertolongan. Nasran aziza. Pertolongan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Karena Allah. Ini semua menggunakan dhamir mukhatab. Ya, orang kedua tunggal langsung engkau Muhammad, kamu Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang menurunkan sakinah. Sakinah itu ketenteraman. Di dalam ketentraman itu ada apa? Ada tumakninah. Ada sukun. Ya, ada sukun. Karena apa? Karena ada rasa yakin yang tak tergugat. Manusia itu gelisah, tidak tentram, bahkan mungkin kemurungsung hatinya karena tidak yakin pada Allah. Maka ini menguatkan tentang inna fatahna laka fatham mubina. Kami beri kemenangan nyata, jelas nyata. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubil liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambah imannya. Disebutkan oleh Imam Al-Qushairi, iman itu awalnya seperti kelap-kelip, seperti bintang. Tadi dipantuli oleh cahaya hikmah. Dengan pengetahuan, dengan ilmul yakin, beriman dia. Bertambah masuk ke ainul yakin. Ainul yakin inilah yang disebut fathum mubin. Ainul yakin. Dengan kejelasan nyata seperti bulan purnama. Yang disebut dengan qamarul hikmah, itu dipancari oleh matahari. Matahari apa? Syamsul ma'rifah, matahari ma'rifah. Begitu luar biasa. Itu namanya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya bertambah terang, bertambah yakin, bertambah percaya, bertambah kuat, terus tiap hari terus. Orang itu bertambah imannya itu indahnya bukan main. Karena apa? Dia sedang bebas, merdeka. Dari apa?
dari lawan-lawannya berupa kesyirikan, syirik di dalam hati ini. Karena masih gandol gantung kepada makhluk, masih ditanami berhala-berhala di sini. Itu yang membuat manusia menjadi galau, gelisah, nggak karuan. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki pasukan-pasukan. Ya, junudus samawat wal ard. Junudus samawat wal ard itu ya para malaikat, wal ard itu ya manusia. Tapi makna tasawufnya junudus samawat, seluruh al-arwah al-muqaddasah yang suci, ruh yang suci, ya, yang dilimpahkan oleh Allah dengan nurnya di dalam. Itu namanya junudus samawat. Wal ard ay asy-syariah. Junudul haqiqah wasyariah. Dan itu semuanya adalah dari Allah dan untuk Allah. Wa kana Allah aliman hakima. Jadi sehebat apapun, ya sehebat apapun musuh-musuh agama ini, musuh Islam misalnya, dia akan terkalahkan. Mungkin satu periode tertentu pernah kalah, seperti Rasulullah SAW perang Uhud kalah. Ya, dan itu kekalahan itu adalah pelajaran berharga bagi umat Islam. Kenapa ini kalah? Oh, rupanya para munafikun dan sejumlah pasukan Muslim sedang tergoda oleh materialisme. Ya, materialisme itu hubungannya juga pasti dengan kekuasaan ini. Maka sebuah perjuangan apa saja, apalagi atas nama agama ini, atas nama Islam. Kalau di dalam hatinya ada nifak, oh yang penting bagaimana saya dapat posisi, saya dapat supremasi, saya dapat keuntungan-keuntungan material, saya dapat ini dan itu, nama besar, itu alamat mau kalah sebenarnya. Ya, atau sebenarnya sudah kalah karena itu. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ini semua agar mukminin mukminat dimasukkan surga oleh Allah. Jadi sebuah kemenangan ini supaya orang masuk surga. Ya. Inilah sebenarnya kalau boleh disebut sebuah kemenangan ini sebuah era keagungan dan keluhuran. Ukurannya apa? Ukurannya adalah futuh. Tersingkapnya kesadaran ilahiyah. Umat Islam katakanlah berkuasa misalnya. Peradabannya hebat, ini hebat, ini hebat. Tetapi tidak ada futuh di sini. Dia sedang terjerumus di dalam kegelapan sebenarnya. Ya, maka jangan pernah kita kena halunisasi di sini. Ya, mikir wah zaman keemasan Islam adalah begini. Seluruh keemasan mulai zaman Rasulullah SAW ukurannya adalah adab, akhlak, pengetahuan. Adab, akhlak, pengetahuan. Yang semuanya yunhiduhum ilallah, membangkitkan semuanya menuju kepada Allah. Itu futuh namanya. Kemenangan dan ketersingkapan, kebenaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, abadi di dalamnya dan Allah menghapus seluruh dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan itu adalah keberuntungan luar biasa yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fawzan 'azima ini dari Allah, bukan dari kita. Gitu loh ya, bukan dari kita. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat. Nah, ini setelah Allah menyampaikan tentang kekasihnya, Rasulnya yang begitu agung, umatnya yang begitu mulia dan luar biasa, sekarang Allah menyebutkan ini musuh-musuhnya. Wa yu'adzib, dan Allah menyiksa al munafiqin wal munafiqat, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Ya, wal musyrikin wal musyrikat, orang musyrik laki-laki, musyrik perempuan, adz-dzalimina billahi, adz-dzannina billahi dzannasaw, yang senantiasa membuat satu kecurigaan kepada Allah dengan kecurigaan, sangkaan yang begitu buruk. Apa sih agama ini? Nggak membawa kebahagiaan. Apa sih Islam itu? Nggak membawa ini dan itu. Ya. Ini diawali sebenarnya kalau nifak, kemunafikan. Allah mendahulukan kata munafikin ini. Orang-orang munafik yang disiksa ini karena apa? Karena mereka itu tahu sebenarnya kebenaran. Bahkan dia sudah menyatakan dirinya beriman, hatinya tidak. Nah, ini bentuk penghinaan luar biasa kepada agama, munafikin ini. Musyrikin, orang yang masih banyak berhalanya. Dia beriman kepada Allah, tapi banyak Tuhan-Tuhan lain masih disimpan di sini. Begitu juga ini secara sufistik, al-munafikin adalah orang-orang yang terjebak kepada formalitas agama belaka. Hatinya tidak beragama. Hatinya tidak mewujudkan sebagai rumah ilahi, rumah Tuhan, Baitullah. Tidak muncul di sini. Nanti agama hanya sebagai status. Agama hanya sebagai kebanggaan-kebanggaan belaka. Islam nih gue nih, lu apa? Orang yang mengatakan begitu banyak munafiknya sebenarnya. Karena apa? Karena dia hanya bangga dengan apa yang identitinya. Di sini, kalau dia benar-benar Muslim, dia tidak akan pernah mengatakan begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musyrikin secara tasawuf, al musyrikin, musyrik itu orang yang masih banyak standar gandanya di hatinya. Ini tadi. Jadi masih nyembah hawa nafsu, nyembah dunia, nyembah nama besar, nyembah sejarah supaya tercatat. Itu berhala semua. Secara batiniah itu musyrik khofi namanya, musyrik tersembunyi. Ya, ayo segera dibongkar dengan futuh, fatham mubina itu yang liyaghfiro. Ini maksudnya kita supaya terus beristighfar, bukan wah berarti asik dong, saya sudah diampuni dosa semua, tinggal enak-enakan. Orang yang diampuni oleh Allah justru ahlul istighfar. Ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wa kana Allah azizan hakimah. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Dhannasaw, ya.
adzonnina billahi dhannas sau' alaihim da'iratus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Da'iratus sau' itu dia dilingkari oleh sebuah jaringan kejahatan. Jadi manusia ini banyak terjebak oleh sebuah mafia ini sebenarnya. Sebuah mafia kejahatan. Yang kemudian dia menjadi semakin jahat, semakin munafik, semakin musyrik. Urusannya apa? Urusannya soal harta, kekuasaan, ini. Ini kegilaan peradaban yang saya sebut berkali-kali sebagai kegilaan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah melaknat mereka dan disiapin jahanam, neraka jahanam. Nanti ya di akhirat. Di akhirat iya, sekarang sudah. Bentuk siksaannya apa? Sekarang ini. Bentuk siksaannya mereka tidak bisa memandang kebenaran dengan nyata. Tertutup. Jadi nafsunya sendiri menyiksa dia, mereka ini hari ini. Isinya ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Dan ada sebuah lingkaran jahat yang luar biasa di dalam dirinya. Ini harus dibongkar betul dari dalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wa kana Allah azizan hakima. Jadi Allah menyebut, Allah ada yang kita sebut tadi sudah ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad syahida, sebagai penyaksi di hadapan umat, di hadapan manusia, dan penyaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa mubasysyiran wa nadhira. Yang mubasyir, yang memberi kabar gembira. Kabar gembira itu ada apa? Sebuah fakta nyata yang tak tergugat bahwa Allah itu adalah segalanya, dan Allah itulah yang memberi petunjuk semuanya ini, menolong semuanya ini. Wa nadhira, mengingatkan, kamu jangan bergantung kepada selain Allah. Imajinasi, pikiran-pikiran. Nanti urusannya adalah dhannas sau', satu bentuk skeptisisme yang penuh dengan kecurigaan dan berakhir dengan lingkaran kejahatan. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Litu'minu billahi wa rasulih. Agar kalian semua ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tu'azzizuhu wa tuwaqqiruh wa tusabbihuh. Ya, jadi ini agar kalian semua selain beriman mengagungkan, yang disebut mengagungkan Allah dan Rasul, ya, berpatuh tunduk kepada Allah dan Rasul, dan bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, pagi dan sore, bukan sedikit pagi dan sedikit sore, bukan pagi sampai sore, sore sampai pagi, maksudnya selama-lamanya. Berbentuk kepatuhan, ketundukan, dan sedikit pun tidak mengatakan kenapa kepada Allah itu. Kenapa sih begini Tuhan, hidup ini? Enggak ada itu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, sesungguhnya sedang berbaiat kepada Allah.
Ini luar biasa ayat ini. Menggambarkan posisi Rasulullah SAW. Ya, berada di sisi Allah itu. Sampai orang yang berjanji di hadapan Nabi sama dengan berjanji kepada Allah. Nah, itu ayat mengenai bayat ini. Yadullah fauqa aydihim. Kekuasaan tangan, ya, keagungan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini surat Al-Fatih ayat 1 sampai 10 yang secara keseluruhan sebenarnya menggambarkan tentang kemuliaan, keagungan dan keindahan Rasulullah SAW dan bagaimana fungsi posisi Rasulullah yang harus kita teladani di sini. Ya, saya kira begitu ya, saudara sekalian. Minggu depan insya Allah kita memasuki pasal yang ke-10 dari kitab Asy-Syifa ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.